Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Baiklah, marilah kita mulai acara kita pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salawat serta salam pada kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah pembawa syafaat Allah, dan semoga kita semua selaku umatnya mendapat syafaatnya di hari kiamat. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian tilawatil Quran, kemudian materi, tanya jawab, dan yang terakhir untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita membuka acara kita pada hari ini dengan membaca bismillah. Selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh anak kita. Kita bersih. Maura? Kepada anak hadir dipersilakan untuk tilawah. Maura?
Haura, silakan membacakan tilawatil Quran. Belum.
Selanjutnya kita masuk ke acara yang sebelumnya saya akan membacakan profil beliau terlebih dahulu supaya kita tahu mana beliau. Nama lengkap beliau adalah Mustafa, biasa kita panggil Saudara Oci. Untuk tanggal lahir Cirebon 14 Oktober 1986. Nomor KTP 0812 4154 email rosifa@gmail.com. Alamat domisili Jalan Tunjung nomor 68 Kelurahan Suarga Barat, Kecamatan Samosir Utara, Kabupaten Kutai Timur. Riwayat pendidikan formal SPN 1 Unjung Semi Cirebon 93 sampai 99, SMP Ponpes Rabu Salam Madiun 99 sampai 2002, SMA Ponpes Al Ikhlas Kuningan 2002 sampai 2005, S1 di Universitas Al Azhar Kairo 2005 sampai 2010, S2 IAIN Samarinda Kaltim 2012 sampai 2014. Riwayat pendidikan non formal kursus bahasa Arab Lisanul Arab Mesir 2007 sampai 2009, kursus bahasa Arab Ain Syam University Mesir 2010, tahsin Qiraah Syekh Ashraf Al-Hasanin 2008 sampai 2009, Daurah Tajwid Syekh Abdurrahman Muqis 2009, Daurah Tajwid Syekh Ashraf Al-Hasanin 2010. Riwayat organisasi santri wajib Pondok Modern kelas 1 2004, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah Al Azhar Kairo Divisi Keputrian 2006, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orsat Kairo Bendahara Kajian 2009, Yayasan Pesona Quran Ketua 2015 sampai 2017, pengawas sejak 2018 sampai sekarang, Yayasan Nur Albi Pembina dari tahun 2019 sampai sekarang, Uga Learning Center founder dan pengajar dari 2018 sampai sekarang. Aktivitas beliau yaitu mengajar silat program PDI atau program Diploma Ilmu Islam Pesantren Waktu Sata, mengajar bahasa Arab dan tafsir Quran di Uga Learning Center. Pengalaman kerja, dosen Ma'had Hasan bin Ali Samarinda, dosen STIS Samarinda, pengajar program PDI Pak Pusaka, pengajar tahsin dan bahasa Arab Uga Learning Center, pengajar tahsin Yayasan Pesona Quran Samarinda, pengajar program BTQ Stikas Muhammadiyah, sekarang UMKT Samarinda, spesialis keilmuan yaitu ilmu syariah Islamiyah dan sejarah. Kepada para peserta, kita pertemuan dulu ya. Demikian profil dari pemateri kita hari ini. Kita di sini sharing ya, jadi nanti bisa langsung tanya jawab kepada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya kedengeran ya? Jelas ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, di mana kesehatan saat ini betul-betul sangat dijaga ya karena pandemi ini, tetapi alhamdulillah semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, melindungi kita dari wabah penyakit dan
wabah ini segera diangkat oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah atas jerih payah beliau dan jerih payah semua orang-orang yang mengikuti beliau lah. Kita saat ini masih bisa mengkaji dan kita saat ini masih bisa belajar bersama-sama menikmati Islam ya, insya Allah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman di Rumah Quran ya yang sudah memfasilitasi. Semoga berjalannya kajian ini menjadi salah satu pemberat mizan hasanah kita ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya, Ade Haura tadi yang sudah membacakan surah Fatir. Terima kasih, jazakillahu khairan Ade Haura, Masya Allah ya, luar biasa. Ini jerih payahnya orang tua dan para guru ya, Masya Allah gitu. Menjadi ladang jariahnya nih ya, uminya atau abinya bisa jadi lagi ngapain gitu ya, tapi pahalanya ngalir. Apalagi gurunya juga nih, bisa jadi gurunya lagi ngapain gitu kan ya, tapi pahalanya ngalir ya, karena tadi Ade Haura membacakan Al-Quran yang atas bimbingan umi abinya dan juga para guru ya. Kita ucapkan terima kasih, semoga menjadi jariah bagi semuanya, amin ya rabbal alamin. Insya Allah hari ini kita sama-sama belajar, terus kemudian kita sharing ya, kita sharing aja. Tapi sebelum kita sharing, ini ada beberapa yang kita mentadaburi ya, apa yang sudah dibaca oleh adik kita tadi ya, adik Haura tadi ya. Tadi adik Haura membacakan surah Fatir ya, dari ayat 32 ya. Mungkin yang sedang tidak ada kesibukan, sedang tidak nyambi gitu ya, mungkin bisa dibuka Al-Qur'annya ya di surah Fatir di ayat 32 ya. Insyaallah kita akan sama-sama mentadabburi ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ya, kalau kita membaca surah ini ya, luar biasa. Ini adalah surah yang ayat yang kemudian membagi orang yang ketika orang itu diberikan Al-Qur'an, ketika orang itu diberikan kitab-kitab Allah, apa yang dia lakukan dengan kitab-kitab Allah itu ya. Jadi tingkatan-tingkatan ya. Jadi kalau di tafsir Ibnu Katsir itu ada ditemakan menjadi tingkatan-tingkatan umat Islam yang menerima Al-Qur'an. Sebelumnya patut kita bersyukur ya bahwa alhamdulillah Allah menganugerahi Rasulullah itu mukjizat Al-Qur'an. Karena walaupun beliau sudah wafat ya, walaupun beliau sudah jauh berabad-abad yang lalu, akan tetapi warisan ilmu atau warisan pedoman kehidupan itu sampai kepada kita sampai saat ini. Ya, maka di sini memang ada beberapa golongan orang ya, orang-orang Muslim itu, orang-orang Islam itu dibagi menjadi beberapa golongan ketika dia menerima wahyu Allah. Ya, ada 3 golongan yang disebutkan di dalam surah Al-Fatir ini, yang seperti dibacakan oleh Ananda Haura tadi ya. Jadi yang pertama adalah Allah mengatakan summa aurasnal kitab, kemudian di kitab itu kami wariskan. Jadi Al-Quran itu diwariskan. Maksudnya apa? Ya karena setelah Rasulullah itu Al-Quran tidak diangkat gitu ya. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Kalau mukjizat nabi-nabi yang lain ketika nabinya wafat ya diangkat juga mukjizatnya.
Seperti Nabi Musa, ya. Nabi Musa mukjizatnya apa? Semuanya pasti tahu. Mukjizatnya Nabi Musa tongkat, gitu ya. Setelah wafatnya Nabi Musa, gitu ya. Kemudian apa? Ya hilang juga gitu tongkat itu. Terus kemudian Nabi Soleh, mukjizatnya adalah unta betina. Ketika Nabi Soleh itu wafat, itu artinya selesai juga gitu mukjizatnya. Akan tetapi berbeda dengan Rasulullah ya. Ketika Rasulullah wafat, maka Al-Quran itu dijaga sama Allah sampai hari kiamat. Makanya Allah mengatakan, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang akan kemudian menjaga Al-Quran itu sampai hari kiamat. Maka Al-Quran itu diwariskan untuk siapa? Untuk kita. Ya. Untuk kita umatnya sampai akhir zaman. Tetapi ternyata Al-Quran yang diwariskan itu akan berbeda penerimaannya bagi setiap orang. Ya, sama kayak misalkan gini. Ketika kita dapat hadiah gitu ya. Misalkan dapat hadiah. Semua orang dapat hadiah yang sama. Dan semua orang itu pasti akan berbeda respon terhadap hadiah itu. Misalkan nih, saya dapat hadiah pulpen. Mbak Ella dapat hadiah pulpen. Mbak Miftah juga dapat hadiahnya pulpen. Pulpennya sama, jumlahnya sama, mereknya sama, gitu ya. Dan di waktu yang sama, misalkan. Tetapi respon ketika kita melihat pulpen itu akan berbeda antara saya, Mbak Ella, dan Mbak Miftah. Nah, Mbak Miftah mungkin ketika diberikan pulpen itu, dia langsung, wah, Masya Allah, Alhamdulillah dikasih pulpen, gitu ya. Kebetulan lagi nggak punya pulpen, gitu kan. Mbak Ella mungkin akan berbeda responnya, ya, pulpen aja ya, gitu. Ya udah deh, Alhamdulillah, gitu kan ya. Kalau saya mungkin responnya, ya pulpen doang, nggak butuh lah, gitu kan ya. Akhirnya pulpennya nggak saya pakai. Nah, respon yang seperti itu, respon yang berbeda-beda itu akan melahirkan tindakan yang berbeda juga. Kalau Mbak Miftah tadi karena merespon, wah Alhamdulillah saya dapat pulpen nih, gitu kan. Dia akan menggunakan pulpen itu dengan sebaik-baiknya, ya kan. Akan dipakai untuk menulis, akan dipakai untuk segala sesuatu lah, pokoknya dijaga baik, gitu kan ya. Terus kalau Mbak Ella, responnya karena tadi, oh pulpen ya, gitu. Ya udah biasa aja, dia responnya biasa, gitu. Mungkin dia akan memakai pulpen itu, atau mungkin juga dia nggak pakai. Pokoknya kalau ada kalau ada keperluan untuk memakai pulpen itu akan dipakai. Tapi kalau nggak perlu, ya udah nggak pakai gitu. Kalau saya, karena saya responnya, ya pulpen doang ya, ini juga punya ya banyak gitu kan. Nah itu bisa jadi akan saya tidak menggunakan pulpen itu. Nah begitu juga manusia, seorang muslim ketika diberikan Al-Quran, pasti responnya itu akan berbeda-beda. Nah, respon yang berbeda ini akan melahirkan tindakan yang berbeda juga terhadap Al-Quran. Maka diabadikan dalam Al-Quran, ya, tadi di surah Fatir ayat 32 tadi, kata Allah, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ. Jadi golongan pertama, orang yang mendapatkan Al-Quran itu akan apa? Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya, respon terhadap Al-Qur'annya menganiaya diri mereka sendiri. Itu golongan yang pertama. Sedangkan golongan yang kedua, wa minhum muqtasid. Dan juga ada di antara golongan mereka itu ya, orang-orang yang pertengahan. Pertengahan itu ya tidak zolim dan juga tidak menggunakan dengan baik. Tetapi luar biasa golongan yang ketiga ini, Allah mengatakan apa? Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan golongan terakhir, ya, respon atas terhadap Al-Qur'annya itu adalah
orang-orang yang bersegera ya berbuat kebaikan. Nah, tapi bersegera berbuat kebaikan ini tentu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti saya analogikan tadi, hadiah tadi ya. Artinya memang setiap orang itu responnya dia terhadap Al-Qur'an akan berbeda-beda tergantung dari tingkat keimanannya ya. Tergantung dari tingkat keimanannya. Yang pertama ya. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa faminhum zalimun li nafsi ya, yaitu orang yang zalim terhadap dirinya sendiri itu yang bagaimana? Orang yang zalim terhadap dirinya sendiri itu adalah orang yang tidak perhatian dalam melaksanakan sebagian kewajiban serta bergelimang dengan sebagian yang diharamkan. Artinya orang-orang yang zalim pada dirinya sendiri itu biasanya dia suka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Seperti itu. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, Imam Ibnu Katsir mengatakan faminhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Ya. Di antara mereka ada yang pertengahan. Jadi, yang pertengahan itu yang seperti apa? Yang pertengahan itu adalah orang-orang yang kemudian mereka menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Walaupun kadang-kadang gitu ya masih juga nih meninggalkan sebagian yang dianjurkan dan melaksanakan yang lainnya. Kalau yang pertama itu kan zalimun li nafsihi itu dia mencampur adukan. Tetapi kalau yang muqtasid itu dia lebih cenderung lebih banyak dia meninggalkan hal-hal yang buruk. Akan tetapi yang ketiga ya, yang ketiga ini Masya Allah ya, yang ketiga adalah orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan ketika dia menerima Al-Quran. Semoga kita ini termasuk yang ketiga ya, orang yang berlomba-lomba sabiqun bil khairat ya, jangan sampai kita menjadi golongan yang pertama. Ya, tetapi tentu itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini ada Imam Ahmad ya berkata, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dawud, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, Qala Allah Ta'ala, jadi ketika itu Rasulullah bersabda dan membacakan firman Allah yang surah Fatir tadi, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan fa ammal ladzina sabaqu fa ulaika alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masya Allah, subhanallah. Siapa di antara kita semua di sini yang mau masuk surga tanpa hisab? Pasti semuanya mau masuk surga tanpa hisab ya. Masuk surga tanpa hisab itu ya udah, kamu masuk aja surga gitu. Gak dihitung-hitung lagi. Amal-amal kita di dunia tuh gak ada perhitungan. Udah langsung aja masuk surga. Kata Rasulullah, ya, Rasulullah setelah membacakan surah Fatir ayat 32 tadi, katanya, adapun orang-orang yang berlomba berbuat kebaikan, mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Jadi orang-orang yang berlomba dalam kebaikan itu adalah orang ciri dari orang-orang yang akan memasuki surga tanpa hisab. Nah, semoga kita semuanya termasuk dari orang-orang yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus kemudian kata Rasulullah dalam hadisnya, wa ammal ladzina qtasadu fa ulaika alladzina yuhasabuna hisaban yasira.
Sedangkan orang-orang yang muqtasid, yang golongan kedua tadi gitu ya, bahwa kata Rasulullah mengatakan, sedangkan orang-orang yang muqtasid ya, itu adalah, tadi kan muqtasid itu kan pertengahan ya, orang-orang pertengahan. Mereka itu adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi kalau kita memang belum bisa menjadi orang yang golongan yang sabiqun bil khairat tadi, ya paling tidak kita menjadi golongan yang kedua lah gitu ya. Ya insya Allah juga ketika dihisab, hisabnya kemudian hisab yang mudah gitu ya. Selanjutnya kata Rasulullah mengatakan apa lagi? Summa wa ammal ladzina zalamu anfusahum, sedangkan orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri, faulaika alladzina yahbasuna fi tulil mahsyar. Orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri itu adalah orang-orang yang ditahan fi tulil mahsyar, di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu ternyata ya Masya Allah panjang sekali. Ya jadi bisa jadi itu hisabnya lama gitu. Ya, jadi di padang mahsyar itu tempatnya panjang sekali, kita ngantri, bayangin aja. Kita ngantri di mall buat ke kasir aja, kadang-kadang sudah nggak kuat ya, nggak sabar gitu. Lah ini di padang mahsyar, udah mah di padang mahsyarnya itu nggak punya apa-apa lagi gitu ya. Nggak ada yang melindungi lagi kayak. Mendinglah kalau masih sering sedekah, itu masih ada kita dinaungi oleh sedekah kita. Mendinglah kalau kita itu masih punya hafalan Quran ya, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ya, karena kata Rasulullah surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran itu seperti ghamamatani, seperti dua awan di hari, melindungi kita dari panasnya matahari yang cuma sejengkal itu di padang mahsyar. Masih alhamdulillah kalau masih ada yang bisa menaungi kita itu di padang mahsyar. Bayangkan kalau kita datang kepada Allah dan kemudian tidak membawa apa-apa. Ya, karena Rasulullah mengatakan apa? Siapa itu orang yang, kata Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, siapa itu orang muflis? Siapa itu orang yang muflis gitu ya? Muflis itu orang yang kere. Lalu para sahabat mengatakan, ya tentulah ya Rasulullah, orang yang kere itu orang yang nggak punya uang gitu. Terus dan nggak punya uang, nggak punya harta lah, itu namanya orang kere, orang miskin. Terus kata Rasulullah, bukan. Orang yang muflis, orang yang kere itu adalah orang yang banyak berbuat kebaikan di dunia, tetapi ketika di akhirat itu tidak ada satupun kebaikan-kebaikannya yang bisa menolongnya. Bayangin, banyak kebaikan yang kita lakukan di dunia, akan tetapi kebaikan itu tidak menolong kita di akhirat. Karena apa? Karena niat yang salah ketika di dunia. Jadi, ya Allah gitu ya, kita berlindung dari itu semuanya. Semoga Allah menggolongkan kita kepada orang-orang yang sabiqun bil khairat, yang kita berlomba-lomba dalam kebaikan, agar apa? Agar kemudian kita dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin ya. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan kembali sabdanya, orang-orang yang zalim tadi adalah orang-orang yang ditahan di sepanjang mahsyar. Summa humul ladzina talafahumullahu birahmatih. Nah, mereka itulah kemudian adalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah untuk bisa masuk surga. Ya, dan mereka itulah orang-orang yang kemudian akan berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral maqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Itu ada di surah Al-Fatir ayat 34 sampai 35.
Jadi antara ayat 32 sampai ke bawah itu ada hubungannya, ada hubungan erat ya. Ini menggambarkan tentang orang-orang yang ketika dia diberikan Al-Quran, respon dia terhadap Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepadanya itu bagaimana. Nah itulah 3 orang itu gitu. Ya semoga kita ini kemudian adalah orang-orang yang ketika kita diberikan Al-Quran oleh Allah, itu respon kita terhadap Al-Quran itu adalah sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka sebenarnya sudah cukup satu hadis yang pendek itu, yang kemudian kita juga hafal hadis itu ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebenarnya cukup hadis itu untuk memberikan ghirah, untuk membakar semangat kita bahwa orang-orang yang terbaik di sisi Allah itu salah satu jalannya ya, karena banyak sebenarnya jalan-jalan yang lain ya, akan tetapi jalan dari Al-Quran itu adalah khairukum, sebaik-baik dari kalian adalah man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, kemudian wa'allamahu, kemudian dia mengajarkannya. Ya, sebenarnya hadis itu cukuplah untuk membuat kita tuh bersemangat dalam satu mencari ilmu dengan Al-Quran, belajar Al-Quran. Ya, apalagi sekarang itu fasilitas belajar Al-Quran itu banyak sekali ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Bisa online, bisa offline. Dan sekarang tuh sudah zamannya online, ya. Fasilitas itu sudah terbuka lebar di depan kita, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Terus kemudian jangan lupa, ketika kita itu sudah belajar Al-Quran, maka ada satu konsekuensi yang harus kita jalankan. Konsekuensi yang harus kita jalankan itu adalah mengajar. Jadi jangan sampai ada dari kita yang belajar Al-Quran terus kemudian ya udahlah apa semangat Anda belajar Al-Quran, nanti dijawabnya tuh ya yang penting soalnya biar saya bisa lah gitu ya. Gitu tuh, jangan sampai kayak gitu. Tetapi kita itu menjadi golongan yang sabiqun bil khairat tadi. Ya, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan itu, tentu orang yang ketika dia belajar Al-Quran, dia punya semangat untuk kemudian dia mengajarkan, menularkannya kepada yang lain. Maka Imam Ghazali mengatakan bahwa amal yang bermanfaat itu, hakikatnya kan ada dua. Ya, hakikat ketika mengamalkan ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah mengamalkannya untuk diri sendiri. Mengamalkan untuk diri sendiri itu bisa dengan misalkan gini. Ketika kita tilawah itu bukan orang yang sudah belajar Al-Quran, ketika dia tilawah sendiri gitu ya, bukan kemudian dia tuh alhamdulillah ini mah gak ada gurunya, jadi udah terserah saya aja, nabrak matnya gitu ya, dengungnya udah terserah dia aja pokoknya gitu. Itu gak boleh ya, karena itu sebenarnya dia sedang mengamalkan ilmunya tuh untuk dirinya sendiri. Terus kemudian yang kedua itu mengamalkan untuk dirinya sendiri itu juga menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Menerapkan itu memang tidak mungkin ya, kalau misalkan semua, bukan tidak mungkin, maksudnya kita akan bertahap ya. Jadi setelah kita tahu oh ternyata di dalam Al-Quran itu ada dijelaskan tentang ada berpakaian gitu ya. Maka kemudian setelah kita tahu ada berpakaiannya di dalam Al-Quran gitu ya, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu sudah namanya mengamalkan untuk diri kita sendiri. Terus kemudian di Al-Quran itu ternyata kita itu harus mengimani hari akhir gitu-gitu ya. Orang yang bertakwa itu adalah yang begini gitu. Nah itu kita amalkan untuk kita sendiri. Kemudian kata Imam Ghazali yang kedua itu adalah mengamalkan untuk orang lain. Mengamalkan untuk orang lain itu yang pertama tentu ya orang-orang yang di sekitar kita. Tentu anak-anak kita, keluarga kita gitu. Jangan sampai ini ibunya guru ngaji tapi anaknya nggak bisa ngaji. Ini kan ironis ya kan? Ibunya guru ngaji, anaknya nggak bisa ngaji. Atau pokoknya
Jadi nggak ada asarnya, nggak ada jejaknya gitu loh. Di keluarganya itu juga tidak boleh. Jadi ya pertama untuk keluarganya. Terus kemudian kesolehan itu harus menyebar. Jangan sampai orang itu yang bisa ngaji ya udah cuma anaknya aja gitu. Tetapi orang-orang di sekitarnya dibiarkan untuk tidak bisa ngaji. Itu nggak boleh juga. Maka harus menyebar ke lingkungan sekitar. Makanya kenapa Rasulullah itu kan seperti itu ya. Ya dakwahnya Rasulullah gitu kan. Bahwa Rasulullah itu kemudian apa? Setelah Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika Allah menyuruh Rasulullah itu untuk kemudian menyeru orang-orang yang dekat dia gitu ya. Kemudian apa? Kemudian yang Allah perintahkan kepada Rasulullah setelah itu adalah disuruh di sekitarnya, di luar orang-orang terdekatnya gitu ya. Jadi insya Allah itu tadabbur kita hari ini ya, oleh yang tadi dari Ananda Haura tadi ya gitu. Dan kenapa sih pertama nih terus kemudian ini ada satu hal yang patut kita renungkan gitu ya. Jadi setelah di ayat 32 itu Allah mengatakan orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang kemudian dia dia berlomba-lomba dalam kebaikan itu dan kemudian masuk surga tanpa hisab itu, mereka itu akan diberikan jannah ya kan, memberikan surga. Dan surga itu perlu teman-teman ketahui dan menjadi juga dorongan ya, untuk kita bisa memasuki surga, karena di surga itu ternyata apa? Jannatu adnin, kata Allah, ini jannah, surganya itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada namanya surga Aden. Surga Aden ini diberikan kepada orang-orang yang tadi ya. Jannatu adnin yadkhulunaha, ya, mereka masuk ke dalam surga Aden itu. Terus di surga Aden itu ada apa aja? Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ya, jadi di surga Aden itu gitu ya. Allah itu menggambarkan bahwa di dalam surga itu ya mereka akan diberikan yuhallawna fiha. Yuhallawna fiha itu diberikan perhiasan. Perhiasan dari apa? Min asawir, dari gelang-gelang ya. Jadi kalau di dunia belum punya gelang ya udahlah nggak apa-apa, di akhirat aja punya gelangnya ya, gelang di surga gitu, masya Allah. Terus kemudian yuhallawna fiha min asawir min dhahab wa lu'lu'a. Jadi gelang-gelang itu terbuat dari emas dan juga dari mutiara. Wa libasuhum fiha harir, dan kemudian apa? Libas atau pakaiannya mereka itu adalah terbuat dari sutra. Ya. Maka ini mereka adalah golongan orang-orang yang masuk surga yang ini golongan yang ketiga tadi, golongan yang kedua ya. Jadi surga itu Allah akan berikan ya kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkan surga. Kalau kita pengen dapatnya surga, itu artinya harus berlelah-lelah, karena surga itu tidak didapatkan dengan senang-senang kita di dunia, dan tidak didapatkan dengan hanya berpangku tangan, dan juga tidak diberikan kepada orang-orang yang bermalas-malasan gitu ya. Karena surga itu diberikan kepada orang-orang yang sabiqun bil khairat, yang lelah dia di dunianya gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membersamai kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu dan apapun posisi kita di dalam kebaikan itu. Yang jelas Allah masih memberikan kita tadi kebaikan-kebaikan ya, untuk action di kebaikan-kebaikan, maka itu patut disyukuri. Mungkin itu ya insyaallah Mbak Miftah. Kemudian nanti kita akan sharing-sharing ya. Sharing-sharing tentang bagaimana sih kita tuh belajar Al-Quran ya gitu.
sharing pengalaman gitu kan. Saya kembalikan dulu deh kepada Mbak Miftah. Terima kasih Mbak Miftah. Mbak Miftah belum ada suaranya ya. Baik ya, sambil menunggu Mbak Miftah mungkin karena nggak ada suaranya. Insya Allah kita sambil sharing ya, sambil sharing tentang bagaimana belajar di Mesir ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya cita-cita, mungkin anaknya, adiknya, saudaranya gitu ya, untuk bisa ke Mesir gitu, ahlan wasahlan gitu ya. Insya Allah sangat terbuka lebar kesempatan itu. Sangat terbuka lebar ya kesempatan untuk ke sana gitu. Terus kemudian di sana tuh ngapain aja sih gitu ya. Ya di sana banyak sekali ya, selain kita kuliah, ya di sana ada namanya talaki. Talaki itu belajar langsung sama Syekh. Belajar langsung sama Syekh itu bukan di kampus ya, akan tetapi di masjid-masjid. Tapi kebanyakan sih terfokusnya di Masjid Al-Azhar ya. Terus di sana tuh memang kulturnya ya, mungkin karena kulturnya tuh kultur bagi saya ya, kulturnya tuh betul-betul kultur menuntut ilmu gitu ya. Jadi dan juga alhamdulillah di sana tuh hampir semua masjid-masjid itu pasti ada kajian gitu ya. Jadi masjid-masjid itu nggak cuma dibuka ketika sholat aja, akan tetapi dibukanya ya hampir sepanjang hari itu dibuka ya. Walaupun memang kadang ada yang buka jam 10 pagi, terus nanti pas malam itu ditutup gitu. Tetapi dia sudah buka dari pagi dan dipersilakan untuk orang-orang itu mempergunakan fasilitas-fasilitas di masjid itu gitu. Nah, salah satu yang ini ya salah satu yang menariknya di sana itu kita bisa belajar kita bersama para syekh ya, bersama para syekh di sana gitu kan, mau belajar apa aja ada gitu. Silakan mau belajar apa, mau belajar fikih ada, mau belajar tafsir ada, mau belajar hadis ada, semuanya ada gitu. Dan bahkan kalau Al-Qur'an mah banyak banget gitu ya. Syekh-syekhnya juga banyak banget, jadi tinggal kita tinggal pilih mau sama syekh siapa seperti itu. Nah kebetulan kalau saya sendiri ya, jadi begini, ketika saya itu ketika saya itu belajar di sana ya,
terus kemudian apa memilih untuk belajar Al-Quran gitu, itu tuh memang satu rezeki yang luar biasa ya. Jadi dulu tuh saya waktu di tingkat 1, tingkat 2 itu masih yang ecek-ecek gitu ya. Masih yang gimana ya, masih yang belum niat banget lah gitu buat belajar. Kadang-kadang itu ya masih suka sama tergantung mood gitu. Kalau moodnya lagi ada ya kita belajar, kalau kalau enggak ya udah gitu lewat gitu aja gitu ya. Tapi kemudian Allah bukakan itu, alhamdulillah, masya Allah ya, dibukakan sama Allah di pas di tingkat 3 justru ya, sudah hampir-hampir lulus pada hal itu gitu ya, tingkat 3 itu Allah bukakan gitu kan. Kemudian alhamdulillah bertemu juga dengan guru yang luar biasa gitu ya. Dan itu setelah itu kemudian ya Allah, ternyata saya tuh ngajinya berantakan ya. Saya tuh ternyata ngajinya selama ini tuh ya nggak banget lah gitu ya, banyak banget kesalahannya gitu. Sejak saat itu semuanya saya apa ya, ketika belajar Al-Quran serius ya, itu sebenarnya adalah titik tolak ya apa namanya titik perubahan dari kehidupan saya ya. Jadi awalnya tuh kayak yang nggak punya apa ya, kayak ya menjalani hidup itu biasa aja gitu, biarkan mengalir begitu aja ya, punya target-target punya, tapi tidak segreget ketika membersamai Al-Quran ya. Dan itu adalah masya Allah ya, karunia yang sangat besar lah bagi saya gitu. Jadi kemudian dari situ masya Allah saya itu apa belajar bersama Syekh ya. Dan memang yang pertama itu ketika kita belajar Al-Quran ya, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah sidqun niyah, niat yang benar gitu ya. Kita tuh bener gak sih mau belajar Al-Quran itu, bener gak gitu. Kalau niat kita itu benar, itu kita akan menjadi orang yang pantang menyerah ya, bagaimanapun keadaannya. Karena ya masya Allah ya, jadi saya tuh sering banget ketika mau belajar gitu, itu dalam keadaan dalam keadaan capek, dalam keadaan lapar gitu ya. Jadi karena belajarnya itu saya ingat hari Selasa dan hari Kamis, dan itu tuh jam 2 sampai jam 4. Bayangin ya, jam 2 itu apalagi kalau lagi musim panas itu ya Allah udah panas banget. Terus habis itu kita harus pulang ngampus itu, kita harus ini ya, harus apa namanya, harus kemudian kita lapar-lapar gitu ya, capek-capek habis kuliah, kita tuh harus ini gitu, harus belajar gitu ya, harus belajar lagi ya. Jadi apa namanya, terus kemudian itu sering banget dalam keadaan kita itu lapar gitu ya, pengen makan gitu, cuman ya kadang-kadang nggak ada juga yang bisa kita ini gitu ya, nggak ada juga yang bisa mengingatkan kita gitu. Jadi ya udah, kadang-kadang tuh kita datang ke tempat Syekh itu dalam keadaan lapar atau dalam keadaan capek gitu. Tapi selama belajar sama beliau 1 tahun itu, alhamdulillah tidak pernah absen kecuali ada uzur syar'i seperti itu ya. Jadi itu dulu ya. Sebentar, mungkin bisa dipandu sama Mbak Miftah dulu. Saya izin sebentar dulu ya.
saya coba bantu ya. Suara saya kedengaran? Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung aja ya bertanya, bisa kita tampung dulu selagi menunggu Ustazah Oci, atau kalau misalnya tidak dengan video bisa masuk ke chatnya langsung ya. Silahkan bertanya terkait dengan materi hari ini tentang tadabbur surahnya dan juga tentang pengalaman beliau selama belajar di Mesir. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silahkan mikrofonnya di-on ya. Ya, tafadhol ustazahnya sudah ada yang mau bertanya silahkan di-on mikrofonnya. Adakah yang mau bertanya? Atau ustazah silahkan ustazah kalau ada sharing yang mau dilanjutkan. Ustazah mikrofonnya di-on-kan dulu. Afwan. Masya Allah, sampai lupa. Jadi itu ya, pertama yang harus kita lakukan ketika kita belajar itu ya adalah sikuniyah ya, niat yang benar. Artinya benar nggak sih kalau kita tuh mau belajar gitu. Karena kalau seperti itu nanti insya Allah kan seperti yang tadi saya analogikan ya, ketika kita menerima hadiah dengan hadiah yang sama, itu kan responnya orang itu berbeda-beda ya. Nah, dari respon itu nanti akan kemudian kita actionnya itu juga akan berbeda gitu ya. Jadi yang pertama adalah responnya dulu. Maka ketika kita diberikan kesempatan sama Allah itu untuk diberikan kesempatan untuk belajar gitu ya, maka yang harus kita lakukan itu adalah merespon kesempatan itu seperti apa. Lalu kemudian pasti niat ya, karena niat itu jadi niat itu sebagai motor penggeraknya. Seperti kita puasa ya, kita puasa kemarin pasti beda ya, puasa wajib dengan puasa sunnah. Ketika puasa wajib kan kita meniatkan di malam harinya ya kan, saya puasa besok gitu ya kan. Akan tetapi ketika kita puasa sunnah itu kadang-kadang kan ya sunnah aja lah gitu kan ya kan, nggak puasa juga nggak apa-apa gitu, nggak ada dosa gitu kan. Jadi sebenarnya niat itu yang akan kemudian menjadi tolak ukur kita dalam belajar. Terus kemudian ya, jadi niat itu pasti, terus kemudian tentu teman-teman yang saling mengingatkan. Jadi ini ada cerita luar biasa ya. Jadi dulu saya itu kan ikut daurah tajwid ya. Daurah tajwidnya itu selama 20 hari. Kalau kita kemarin daurah tajwid berapa hari di Pasir? 2 hari ya kan? Daurah tajwid 2 hari doang gitu. Saya 20 hari dan itu musim panas, bayangin. Baru habis itu musim panas. Terus kemudian udah kalau udah musim panas itu, kalau di Indonesia aja panas banget kan, apalagi di sana yang sampai 40 sampai 45 derajat gitu. Terus kemudian di 20 hari itu kita aja ya yang 2 hari, sama yang kemarin pernah kita yang daurah matan Tufatul Atfal itu ya, Tufatul Atfal matan Jazariyah itu berapa, 10 hari ya kalau nggak salah. Itu aja 10 hari kita udah ngos-ngosan kan gitu, udah hampir tumbang. Dan waktu itu 20 hari, musim panas, pesertanya banyak, tempatnya sempit, tidak ada AC. Jadi pakainya tuh ya kipas angin gitu aja.
itu masya Allah lah, pokoknya kalau kita nggak sabar-sabar banget gitu kan ya, paling udah beberapa hari aja pasti kita sudah apa namanya, sudah ini ya, sudah tumbang gitu. Nah pas di hari ke-20 itu tuh ujian, dan ujiannya itu lisan sama tulisan. Jadi ujian lisan sama tulisan itu uh, udah udah pasti banget lah akan ini ya, akan menguras tenaga gitu dan menguras pikiran. Di malam harinya itu tuh ada konspirasi. Jadi saya sama teman saya gitu kan, itu tuh udah ya, pokoknya kita tuh udah capek banget ya kan, karena dauro seharian gitu. Terus malamnya kita harus belajar mempersiapkan untuk ujian besok. Udah malamnya tuh udah mulai lemes, belajar juga sudah mulai antara ya pokoknya gitulah gitu ya, antara mau belajar dan antara tidak mau belajar. Sampai teman saya itu bilang kayak gini, pokoknya besok aku nggak mau datang ujian, kata dia gitu. Apa namanya, terserah lah gitu kan, yang mau lulus atau enggak, pokoknya aku nggak mau masuk ujian gitu. Terus kemudian apa namanya, terus kemudian saya tuh ini ya Allah, teman saya aja udah nyerah gitu ya, besok dia nggak mau berangkat gitu, itu saya gimana gitu. Itu saya tuh juga sudah mulai goyah, datang apa enggak ya gitu. Tapi kemudian ya Allah, alhamdulillah, Allah berikan kesempatan ya untuk ikut untuk ikut ujian. Jadi besoknya saya tetap ujian ya. Teman saya beneran nggak ikut ujian gitu. Yang kayak gitu-gitu ya, artinya kita tuh selain niat, kita juga harus punya teman-teman yang saling menyemangati. Kadang-kadang kan kayak gitu ya, ada yang teman-teman itu melempemin apa ya, menggembosi semangat kita gitu, udah nggak usah berangkat aja gitu kan bisa tuh nanti nyusul, kan bisa tuh nanti begini-begini, ya bisa tuh nanti kita masuk lagi dan bla bla bla. Nah itu tuh kurang baik lah gitu. Jadi selain niat, tekad yang kuat ya, harus juga kemudian teman dengan teman-teman yang saling mendukung seperti itu, agar kemudian tujuan kita dalam belajar itu tercapai seperti itu. Mungkin itu sih Mbak Ella, silahkan mungkin kalau ada yang sambil disaringkan. Ustazah, jazakillah khair sharingnya. Mungkin dari teman-teman mana ada yang mau bertanya atau mungkin mau cerita tentang suka dukanya belajar Al-Quran di tempat yang lain? Boleh ya? Silakan di unmute mikrofonnya bagi yang mau bertanya, atau bisa lewat chat ya. Ini saya alokasikan waktu 10 menit untuk tanya jawab saja. Ya boleh Pak. Ya, sampai 10.30 ya. Ya, insya Allah. Jadi Masya Allah ya, di negeri Mesir banyak banget kesempatan untuk bisa belajar Al-Quran. Ya, semoga teman-teman yang ada di sini bisa berkesempatan untuk ke sana, apalagi bisa belajar, Masya Allah. Ini coba saya ya Ustazah mau bertanya, gimana sih kita itu menumbuhkan niat untuk istiqomah belajar tahsin? Jadi kan kadang awalnya kita itu, wah rame nih, ada tahsin, ikut gitu kan. Tapi kok untuk istiqomah itu baru sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, kok jadi males, padahal fasilitas-fasilitas itu sangat mendukung. Nah, tapi kok apa ya, justru dengan kemudahan fasilitas itu membuat kita
masih malas-malasan gitu Ustazah. Menemukan niatnya mungkin di awal itu girohnya Masya Allah, tapi kok akhir-akhirnya kendor gitu. Iya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ini akan dialami oleh semua orang ya Mbak Ella. Ya, termasuk saya. Termasuk saya juga gitu. Jadi kayak saya cerita tadi kan, itu pasti ada aja yang menggosip semangat kita tuh ada baik dari keadaan atau dari teman-teman gitu ya. Maksudnya dari keadaan itu dari keadaan kitanya sendiri gitu kan. Jadi apa ya? Kemudian tuh kita tuh memang yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah memang harus sering muhasabah ya. Niat kita itu untuk belajar itu apa gitu kan. Memang yang pertama yang harus kita lakukan itu ya itu dulu. Kita itu belajar tahsin itu mau apa? Jadi itu ada wafi ya, ada kemudian dorongan kita untuk belajar. Kalau kita itu cuman gini, ada orang yang belajar itu dia tuh cuma ya udahlah sambil nunggu waktu luang gitu kan. Ada kan yang kayak gitu sambil nunggu waktu luang ya belajar deh gitu. Nanti kalau udah sibuk yang tahsinnya itu akan dikesampingkan karena dia niatnya tadi menunggu waktu luang. Karena waktu luangnya sudah nggak ada, maka akan dikesampingkan. Terus kemudian ya mumpung dah belum kerja gitu. Mumpung belum kerja, nanti kalau sudah dapat kerja, itu juga tahsinnya akan disampingkan gitu. Jadi memang yang pertama itu adalah niatnya dulu yang dibaikin gitu kan. Saya mau belajar tahsin itu karena gitu kan ya. Kalau bisa itu ya ditulis lah di bukunya kah, atau di Al-Qur'annya kah, atau ditempel di tembok rumahnya kah gitu. Saya mau tahsin itu karena pertama gitu kan ya, karena mau masuk surga tanpa hisab. Oh, itu kalau udah lihat kayak gitu udah langsung gimana mau masuk surga tanpa hisab kalau kitanya masih malas-malasan kan gitu ya. Jadi itu ada kayak dorongan semangat kalau kita itu kemudian memang punya peta, punya niat yang spesifik gitu, bukan cuma yang tadi tuh yang mumpung. Kalau mumpung itu gitu kan ya, itu nggak maksudnya itu pasti itu akan akan sering mengendor semangat kita gitu ya. Terus kemudian cari teman-teman yang sefrekuensi memang, maksudnya teman-teman yang saling menyemangati gitu. Kalau kita tuh ada teman yang suka menggembosi, udah nanti juga nggak apa-apa gitu kan, bisa lah nanti itu ikut dari level 1 lagi gitu kan ya. Akhirnya apa? Bertahun-tahun itu level 1 terus gitu loh. Saya ini dari dulu level 1 terus yang naik-naik ya karena kitanya juga gitu loh. Maksudnya itu menggampangkan, nanti bisa level 1 lagi nih, bisa level 1 lagi. Lu terus kayak kapan mau bersama As-Safarotil Kiromil Baroro gitu kan, seperti itu. Ya, jadi bahkan itu ya orang kalau memang tidak ada kemauan untuk memperbaiki Al-Quran gitu ya, maka tidak berlaku tuh yang namanya kan gini ya, ketika kita membaca Al-Quran itu terus kita berbata-bata dalam membacanya, kan kita diberikan 2 pahala ya kan. Tapi kalau itu tuh orang nggak ada mau untuk memperbaiki, ya saya mah emang begini sih bacanya gitu kan ya, terus beralasan terus karena memang bacaannya kayak gitu, tapi dia tidak punya tidak punya keinginan untuk memperbaiki bacaannya gitu ya, maka ya berdosa juga gitu. Jadi tidak bisa tuh yang kayak gitu ya. Kita juga nggak boleh meremehkan terus ya. Alhamdulillah lah baca Al-Quran mah pasti akan dapat pahalanya gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, padahal kita diberikan kesempatan, diberikan waktu, diberikan tenaga gitu ya sama Allah untuk bisa sebenarnya gitu, maka
ya hal-hal yang seperti itu tuh ya kita juga termasuk kayak zolimul linasihi tadi gitu loh, orang yang zolim terhadap dirinya sendiri gitu. Karena apa, udah dikasih kesempatan untuk membersamai Al-Quran tetapi tidak diambil kesempatan itu dengan baik. Jadi itu ya Mbak ya, mungkin kita lihat kemudian cari lingkungan yang baik seperti itu. Kalau misal Ustazah, amalan atau doa yang membuat kita minta kepada Allah supaya kita istiqomah, itu kira-kira doa yang seperti apa Ustazah? Sebenarnya sih kalau doa itu ya bolehlah doa apa aja boleh gitu. Yang penting kita minta istiqomah. Allah marzuqnal ikhlas wal istiqomah. Pokoknya Allah berikan kita rezeki ikhlas dan istiqomah gitu. Enggak juga harus pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa Indonesia aja. Allah berikan rezeki kita istiqomah. Yang penting doanya itu ya powerful. Artinya doanya itu betul-betul minta itu benar gitu. Jadi jangan sampai itu doanya cuma mulut doang, ya Allah minta ya Allah, sampai doanya kita tuh sambil lalu gitu loh. Sambil lalu gitu aja, maksudnya itu enggak betul-betul kita resapi itu gitu ya, seperti itu kan. Jadi seorang ulama tuh mengatakan ketika kita itu berdoa sambil nangis gitu ya, maksudnya berharap banget dengan itu gitu, bisa jadi itu doanya akan cepat terkabulnya. Tapi kalau misalkan kita tuh doanya sambil lalu aja gitu kan, kayak formalitas gitu ya. Jadi itu tuh kayak formalitas habis sholat berdoa udah. Tapi tuh kita tahu kita setelah kita mengusap ya, terus kita tuh nggak tahu tadi tuh doa apa gitu. Itu juga bisa aja gitu. Jadi doanya sih boleh apa aja doanya ya Mbak Ella. Boleh dan juga pakai bahasa Indonesia gitu kan. Kalaupun tidak ini doa dalam bahasa Arabnya gitu ya. Yang penting doanya tuh powerful. Ya, dan ada pada doanya itu diperhatikan. Jadi dari ada pada doa itu yang pertama ya, ketika kita pengen ada doanya ada gitu ya. Itu yang pertama kita tuh istighfar dulu ya. Kenapa sih istighfar dulu ya? Karena kita kan ini kan banyak salahnya. Terus kita tuh mau minta sama Allah, otomatis ya kita minta maaf dulu lah gitu. Sama kayak ke orang tua kita kan kayak gitu ya. Jangan ujuk-ujuk minta uang, tapi ada ini dulu lah gitu ya. Istighfar dulu, terus kemudian habis istighfar itu kita bertahmid ya, memuji Allah. Karena Allah itu kan memberikan banyak kita karunia yang nikmat yang banyak banget yang itu tidak bisa kita hitung. Terus kemudian yang ketiga itu kita bersalawat kepada Rasulullah. Nih jangan sampai lupa gitu, kalau kita mau doa itu ya salawatnya juga diikutkan. Terus kemudian baru tuh kita minta. Jadi mintanya itu berdoanya tuh doa untuk diri kita dulu ya. Untuk kita dulu apa yang kita maunya, baru ke berikutnya adalah mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu kan berarti bisa pasangan kita, anak-anak kita, teman-teman kita gitu. Kalau bisa sih memang porsi kita mendoakan orang lain itu lebih besar gitu ya. Karena ketika kita mendoakan orang lain itu sebenarnya itu balik lagi ke kita kan, mendoakan diri kita sendiri sebenarnya gitu. Terus kemudian setelah itu baru kita tutup lagi dengan sholawat dan tutup lagi dengan memuji Allah gitu. Itu jadi urutan kita ada dalam berdoanya tuh ada. Terus kemudian kalau bisa ya memang dalam keadaan suci berwudu ya. Kalau yang lagi haid dan semacamnya ya. Kalau yang lagi haid ya nggak apa-apa gitu. Itu juga tidak masalah. Jadi dalam keadaan bersuci, terus kalau bisa memang sedang menghadap kiblat gitu. Tapi kalau lagi nggak bisa, ya nggak apa-apa. Yang penting ada waktu-waktu yang khusus kita tuh doa beneran minta sama Allah gitu. Ada waktu-waktu khusus itu dikhususkan seperti itu. Itu Mbak Ella, insyaallah. Ini ada pertanyaan dari peserta, ada di chat. Ini Saya langsung baca aja kan ya Mbak Ella. Iya, Ustazah, ada berapa jurusan di Al-Azhar? Oh iya, baik. Ini ya, saya insya Allah akan menjawab beberapa pertanyaan yang di chat ya. Yang pertama dari Al-Marzaf.
ada berapa jurusan di Al-Azhar, Ustazah. Jadi di Al-Azhar itu kan ada fakultas ilmi, ada fakultas ilmi, ada fakultas adabi. Mungkin kalau di Indonesia tuh ada IPA, ada IPS gitu ya. Nah, kalau yang IPA itu ada fakultas yang ilmi, itu berarti kedokteran, yang eksak-eksak itu masuknya ke fakultas ilmi. Tapi kalau yang kayak ilmu agama dan sejenisnya itu masuknya kepada adabi ya. Makanya saya itu masuknya ke Dirosat Islamiyah wal Arabiyah ya, di Fakultas Dirosat Islamiyah wal Arabiyah jurusan. Nah, jurusannya itu juga banyak ya di Rosat itu. Ya, di Rosat Islamiyah wal Arabiyah itu jurusannya ada Syariah Islamiyah. Saya kebetulan ngambil Syariah Islamiyah. Terus kemudian ada Usuluddin. Terus kemudian ada Lughah, bahasa. Terus ada lughah itu bisa kalau di Indonesia linguistik ya. Terus kemudian ada lagi Syariah wal Qanun ya, hukum. Kalau saya kan hukum Islam, kalau ini hukum secara umum, bisa juga hukum konvensional. Tapi biasanya hukum konvensional ini yang dipelajari ya sesuai dengan hukum yang berlaku di Mesir. Pakainya hukum Perancis. Nah, kalau di Indonesia kan berarti hukum Indonesia ya. Nah, terus kemudian ada yang namanya dakwah. Nah, jadi jurusan dakwah. Kalau jurusan dakwah itu lebih kompleks ya, maksudnya lebih banyak yang dia pelajari. Terus tuh, dan nanti di Fakultas Syariah Islamiyah itu kalau untuk yang S1 Syariah Islamiyah itu umum ya udah Syariah Islamiyah aja. Tapi kalau untuk yang Usuluddin nanti dia ada penjurusan di tingkat 3. Ada tafsir atau hadis atau filsafat gitu nanti ngambilnya. Tapi kalau Syariah Islamiyah itu dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu ya udah belajarnya sama Syariah Islamiyah itu secara umum ya. Seperti itu. Jadi jurusannya banyak banget kalau di Al-Azhar, silakan untuk mencari ya fakultas apa yang diinginkan gitu kan. Tapi memang akan beda perlakuan. Beda perlakuan itu ketika kita belajar di fakultas ilmi yang kedokteran dan semacamnya itu ada biayanya ya. Dan hafalan Al-Qur'annya itu 30 juz. Ya, tapi kalau di Fakultas Adabi ya kayak saya itu gitu, apa yang di Rosat Islamiyah apalagi itu kalau untuk kami yang orang-orang luar tidak ada biayanya, gratis ya. Jadi kuliah di Azhar itu gratis loh. Kuliah di Azhar itu gratis gitu. Dia cuman bayar uang tahunan itu kalau kita daftar ulang ya. Dan daftar ulangnya waktu saya itu daftar ulang itu cuman 170 pon, mungkin sekitar 350.000 doang setahun, 350.000 sampai 400.000. Dan sama beli buku-buku diktat-diktat kuliah. Dan di kuliah kita itu karena dibuat oleh dosen-dosen sendiri dan diterbitkan sendiri, maka biayanya itu murah. Jadi satu buku itu bisa jadi cuma 20.000, 30.000 gitu. Pokoknya di awal tahun itu paling kita mengeluarkan paling banyak itu 1 juta. Dan untuk 1 tahun ya untuk kuliahnya gitu. Jadi tapi di sana itu ya nggak ada absensi ya. Jadi kita tuh di sana harus mandiri. Kalau di Indonesia kan ada absensi, dan absensi itu mempengaruhi nilai ya kan. Kalau di Azhar nggak ada absensi dan itu tidak mempengaruhi nilai. Selama kita bisa menjawab ketika ujian, ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi sih saya tidak menganjurkan untuk tidak kuliah karena jadi apa ya, ketika kita rajin kuliah tiap hari itu juga akan mempengaruhi gitu ya, keberkahan ilmunya berbeda. Yang kuliah sama yang nggak kuliah, keberkahan ilmunya akan berbeda. Gitu. Jadi tetap namanya ada menuntut ilmu itu harus dilakukan sama kayak kita sekarang ya. Kita nih belajar tahsin ya. Adanya kita ada terhadap guru itu kemudian kita kesampingkan gitu. Itu ilmunya kurang berkah biasanya. Ya, jadi sama guru itu memang harus apa ya? Harus ada adab-adabnya yang harus kita
perhatikan. Nantilah semoga ada kajian lagi untuk adab kita terhadap guru ya. Kemudian yang kedua nih ya dari Mbak Kamila Ustazah, gimana caranya kita istiqomah dalam membaca Al-Quran sehari-hari. Nah, oke. Istiqomah membaca Al-Quran dalam sehari-hari itu memang ya tadi kembali lagi kepada niat ya, kepada niat kita. Terus kemudian cari lingkungan. Terus kemudian ketika seperti itu jangan sampai kita juga membaca Al-Qur'annya itu hanya sebatas untuk menyelesaikan target, tetapi baca tajwidnya kurang gitu-gitu tuh. Terserah kita aja gitu, itu nggak boleh. Jadi tetap targetnya kita tuh targetnya tetap ada, tapi juga bacaannya juga bagus gitu ya. Istiqomah ya tentu sulit ya, makanya tadi harus ada apa yang terus menyemangati kita. Terus kemudian Mbak Lilis Retno menjaga semangat untuk tetap istiqomah bagaimana? Nah, sering naik turun. Tadi sudah ya di awal sama Mbak Ella ya. Insya Allah itu rangkumannya dari untuk kita istiqomah. Baik itu tadi sudah saya jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang di grup chat ya Mbak Ella. Ya. Baik Ustazah, untuk teman-teman apakah ada lagi pertanyaan yang mau diajukan? Silahkan sebentar. Mbak Miftah, ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan Mbak Miftah? Kalau nggak kedengaran suaranya bisa lewat chat. Saya buka satu pertanyaan lagi deh. Bonus. Sebentar, saya izin ke Hamam dulu. Ini si kecil. Ya, baik, sambil menunggu mungkin ya. Oh, ini ya nih sudah. Oke. Mbak link beasiswa ke Al-Azhar. Oh, baik. Link beasiswa ke Al-Azhar setiap tahun dibuka. Setiap tahun itu dibuka ya. Tinggal kita sering-sering lihat websitenya di Kemenak ya. Atau biasanya sih ada coba lihat di Pusiba, di link Pusiba. Itu resmi ya, lembaga Pusiba itu pusat studi bahasa Arab yang dibawahi oleh Ikatan Alumni Al-Azhar di Indonesia. Nah, itu bisa dibuka di situ. Di situ biasanya ada pemberitahuan linknya. Tiap tahun dibuka, tahun ini pun dibuka gitu. Jadi silakan untuk teman-teman bisa mengakses itu gitu ya. Tapi memang untuk sekarang agak sulit ya. Bukan agak sulit sih, agak screeningnya sekarang itu lebih ketat daripada zaman saya. Kalau sekarang itu kita harus lewat depak ya, semuanya harus lewat depak. Terus boleh lewat depak itu juga kuota beasiswa itu hanya 20 orang dari seluruh Indonesia. Yang dipersiapkan itu ya pelajaran bahasa Arabnya, terus kemudian hafalan Al-Qur'annya gitu. Nah, nanti dites di situ. Tapi insya Allah semuanya punya kesempatan kok untuk belajar di sana. Ya, jadi jangan jangan putus asa. Apalagi ini, satu lagi ya, Wan Ustazah, bagaimana tipsnya untuk tetap dekat dengan Al-Quran walaupun sedang haid, selain dengan mendengarkan murotal. Jadi memang kalau misalkan dalam haid itu, kita kan haid itu apa yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid itu kan ada, oleh para ulama itu ada yang ikhtilaf, ada yang enggak ya. Yang enggak itu kan sholat, puasa, enggak boleh. Ini
para ulama sepakat nih, ya orang yang haid yang nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh tawaf, gitu, nggak boleh melakukan hubungan suami istri, gitu ya, nggak boleh terus kemudian yang sedangkan yang ikhtilaf atau yang menjadi perdebatan para ulama itu wanita haid itu boleh nggak membaca Al-Quran, boleh nggak memegang mushaf gitu ya. Jadi kalau untuk masalah membaca Al-Quran itu ya sebenarnya itu kan dibolehkan kalau dia itu wiridan kita biasanya gitu, kayak menjadi doa, kayak misalkan kita di Al-Ma'surat itu kan ada ya penggalan ayat itu. Nah, penggalan ayat yang di Al-Ma'surat itu kan fungsinya adalah sebagai doa. Maka itu boleh kita lafazkan. Nah, untuk Mbak Selfie gitu ya, dekat dengan Al-Qur'an ketika kita haid gitu kan ya. Sebenarnya sih ya murotal itu sudah lumayan membantu. Kalau memang masih terasa kok masih kurang gitu ya, kok saya kurang lah kalau dengar murotal, karena biasanya kita kan mendengarkan murotal itu kan nyambi ya kan. Kalau dengerin murotal itu kan sambil masak lah, sambil bersih-bersih rumah lah, sambil ngapa-ngapain kan nyambi gitu, jadi kurang terasa. Nah maka salah satunya itu dengan apa? Dengan kita ini mentadaburi. Ya, kalau tadaburi boleh kan, misalkan nih selama haid itu ya kita harus punya target. Makanya ketika kita haid itu kita punya target untuk tadabur. Misal satu harinya satu ayat gitu kan, atau satu hari satu surah. Karena sebenarnya begini Mbak, ketika kita mentadabur Al-Quran itu tadinya niatnya pasti cuma satu ayat. Tetapi kemudian kita tuh pasti akan penasaran kan dengan ayat-ayat berikutnya gitu. Itu luar biasa, itu kenikmatan yang luar biasa. Maka manfaatkan waktu haid itu untuk mentadaburi Al-Quran. Makanya kenapa salah satu buku yang harus dimiliki oleh keluarga muslim itu adalah buku tafsir. Ya, jadi seorang keluarga muslim itu harus punya di rumahnya itu buku tafsir. Karena kalau tidak punya itu ya hampa lah kita ya kan, apalagi yang perempuan ini gitu kan ya, ada haid, ada nifas gitu kan, banyak lah gitu kan dispensasi yang sudah Allah berikan. Nah dengan kita mentadaburi Al-Quran itu pasti itu akan tambah lebih dekat lagi. Makanya punya target ketika kita haid itu kita mentadabur Al-Quran satu harinya satu surah gitu, surah-surah pendek itu. Bayangkan surah pendek itu ada berapa surah, yang surah-surah pendek itu gitu kan, itu berapa bulan gitu baru kita selesai mentadaburinya ya kan gitu. Jadi harus ada salah satu kunci kita bisa tetap dekat sama Al-Quran dengan dekat banget gitu ya, dengan mentadabur Al-Quran ketika kita lagi haid. Seperti itu ya Mbak Selfie, insya Allah selain kita tetap mendengarkan murotal, kita juga mentadaburinya seperti itu. Kalau nggak mentadaburi pakai buku, sekarang itu banyak ya di YouTube aja, tinggal antum cari aja tadabur surah An-Nas gitu, itu sudah muncul semua tuh dan ustadz gitu kan, banyak banget gitu. Jadi dimanfaatkan tuh kemudahan fasilitas yang Allah berikan gitu. Itu insya Allah. Ada lagi Mbak Ella? Insya Allah Ustaz. Ya baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khair Ustazah, ya Masya Allah, membantu rohnya. Jadi kesimpulan dari kajian ini ada ketika kita mau istiqomah itu kita niat supaya tidak malas juga untuk melakukannya. Ya semoga apa-apa yang menjadi bekal akhirat, amal-amal soleh yang ingin kita kerjakan diberi istiqomah dan juga niat yang benar.
Amin. Kemudian lingkungan yang solih, artinya lingkungan atau teman-teman yang solih itu juga salah satu bagian dari kita untuk istiqomah dalam belajar Al-Quran. Jadi memang kita yang harus kuat melawan rasa malas ya Ustazah. Pesan Ustazah dari awal ketika saya belajar sama Ustazah adalah bagaimana kita benar-benar harus untuk melawan rasa malas. Wah itu, Masya Allah. Baik, semoga kita bisa dipertemukan lagi dengan kajian selanjutnya dengan tema yang tidak berbeda dari tema kajian kali ini. Dan ini adalah kajian yang spesial kita adakan untuk teman-teman dari Yayasan Nur Albi dan Rumah Quran Raudatul Qalbu. Semoga memberikan manfaat yang besar buat teman-teman. Jangan lelah untuk belajar Al-Quran dan saling mengingatkan satu sama lain, terutama kepada saya, apalagi saya sebagai pengajar dan juga sebagai murid dari teman-teman sendiri, ya, untuk terus diingatkan dan disemangati. Baik, kita tutup kajian ini dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Yang hadir pada kajian kali ini, silahkan bisa meninggalkan meeting grupnya ya. Saya pribadi bersama dengan tim dari Rumah Quran mengucapkan banyak minta maaf dari segala kekurangan, entah dari teknisnya acara maupun dari segala pelayanan kami sebagai pengurus Rumah Quran. Ya, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.